Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kehadirannya seluruh tamu undangan pada malam hari ini. Selamat datang di Red Carpet Moment untuk gala premier film Rumah Tanpa Cahaya. Persembahan dari Cinemark dan juga Citra Cinema akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 12 Februari 2026. Jadi sebelum sama-sama kita menyaksikan film Rumah Tanpa Cahaya, kita akan undang bergabung bersama dengan kita segenap jajaran cast dan filmmaker dari film Rumah Tanpa Cahaya. Bersama saya Dias Danar, kita akan sambut, inilah dia segenap jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Rumah Tanpa Cahaya. Yang pertama kita undang, ini dia jajaran eksekutif produser. Kita sambut Bapak David Suwarto. Yes. Ini dia Bapak David Suwarto, silakan boleh kita Pak. Selanjutnya masih dari jajaran eksekutif produser Bapak Deddy Miswar. Selanjutnya produser Bapak Zaini Zilin. Ini dia sutradara dari film Rumah Tanpa Cahaya, Odi Ceharaha. Yes, ini dia sutradara kita Bawa Cahaya. Silahkan bergabung dengan jajaran produser dan eksekutif produser. Selanjutnya kita undang, ini dia jajaran cast dari film Rumah Tanpa Cahaya. Kita sambut yang pertama ada Galabi Tahira. Kemudian Galabi, silakan. Selanjutnya Winnie Dwinanda. Semua ini dimana kita punya Ember Destiny. Cindy Nirmala. Selanjutnya ada Faiz Fishal. Selanjutnya kita sambut, ini dia Dea Anissa. Selamat bersama dengan kita Dea Anissa. Setelah Dea Anissa bersambut, ini dia Lafiki Nicholas. Setelah Lafiki kita punya Ridwan Jani. Selanjutnya kita sambut, ini dia Budi Kamara. Ya, ini dia Budi Kamara. Silakan bersama kita. Dan melengkapi jajaran cast dari film Rumah Tanpa Cahaya, sang ibu yang sangat luar biasa bergabung bersama dengan kita. Kita sambut, ini dia Ira Wibowo. Boleh di tengah bersama dengan keluarga Pak Umar, di tengah boleh merapat lagi. Baik, ini dia jajaran cast dan filmmaker dari film Rumah Tanpa Cahaya. Menyapa teman-teman yang hadir, kami mulai dari jajaran eksekutif produser Bapak Deddy Miswar. Kami persilakan Pak Haji untuk menyapa teman-teman yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga film Rumah Tanpa Cahaya ini menginspirasi kita semua. Bagaimana sikap seorang ibu yang harus kita pahami, bagaimana sikap kita pada seorang ibu dan juga bagaimana suami juga menyikapi istrinya. Kalau film ini bagus, sampaikan ke teman-teman di sosial media untuk juga bisa menginspirasi banyak orang. Sekali lagi terima kasih pada saudara yang sudah hadir dan juga para pendukung yang sudah hadir pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jajaran filmmaker sudah diwakilkan, sekarang kita ke jajaran cast diwakilkan oleh Mbak Ira Wibowo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama cast semua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya untuk menonton pemutaran perdana dari film Rumah Tanpa Cahaya. Sebuah karya yang kita semua sangat bangga boleh menjadi bagian dari cerita yang sangat indah ini. Mudah-mudahan juga berkenan di hati yang nonton nanti semua. Mudah-mudahan bisa membawa pesan dan kesan yang mendalam yang membuat kita semakin menghargai, menghormati dan mencintai ibu kita. Jangan sampai terlambat. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita boleh berfoto bersama, boleh diambil mikrofon. Baik, kita mikrofonnya. Kita boleh merapat foto bareng buat teman-teman yang ada di depan sini. Boleh, silahkan. Oke, siap. Cukup, silahkan boleh lihat ke tengah teman-teman. Jajaran cast dan filmmaker, Bapak Ibu silahkan. Boleh di tengah. Silahkan teman-teman di tengah. Yes. Dan ofisial lagi. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di gala premier film Rumah Tanpa Cahaya. Terima kasih teman-teman tamu undangan yang sudah menerobos macetnya Jakarta untuk bisa datang malam hari ini. Dan film ini persembahan dari Cinemark dan juga Citra Cinema yang akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 12 Februari 2026. Dan teman-teman nanti diingatkan untuk seluruh tamu undangan yang ada di dalam studio ini, setelah film selesai jangan kemana-mana karena kita akan mengundang teman-teman cast ke depan di akhir film. Oke? Karena kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk jajaran cast dan filmmaker yang sudah berada di tengah-tengah kita. Boleh berdiri dong teman-teman cast dan filmmaker, boleh berdiri. Ada sutradara kita Pak Ocai dan juga jajaran cast. Yes. Terima kasih teman-teman cast dan juga eksekutif produser kita. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan teman-teman cast di akhir film. Jadi setelah film selesai jangan jadi Miswan, produser Bapak Zairin Zain, sutradara Oni C. Harahap, serta jajaran cast Galabi Tahira, Widi Dwinanda, Edward Destiny, Cindy Nirmala, Faiz Fisya, Bea Anissa, Rafiki Nicholas, Ridwan Gani, Doni Damara, dan Ira Wibowo. Inilah dia orang-orang hebat yang sangat luar biasa performanya yang baru saja kita saksikan. Siapa yang air matanya masih mengalir? Matanya masih bengkak ya. Luar biasa, matanya masih pada bengkak hari ini. Dan inilah boleh majuan. Pak boleh maju 2 langkah 3 langkah ke depan biar lebih dekat kita dengan teman-teman. Ibu Nurul silakan. Pak Komar, wow luar biasa. Teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Kawaca gimana rasanya, karyanya, filmnya? Dilihat langsung teman-teman nonton dan dapat reaksi yang sangat luar biasa. Pak Ocai silakan. Maju Ocai. Maju Ocai. Silakan. Akhirnya kami bisa memperlihatkan film ini ke umum karena lumayan penantiannya. Itu apa ya? Saya bingung mau ngomong apaan.
Pak Haji aja sih. Kita ke Pak Haji Deddy Miswar, tepuk tangan buat Pak Haji Deddy Miswar. Oke, terima kasih udah datang. Semoga menghibur dan menikmati film dari karya kita. Menikmati kan? Iya dong. Siap, Pak Odi bicara. Terima kasih, Pak Odi. Kita ke Pak Haji Deddy Miswar. Pak Haji, katanya teman-teman di sini kita pengen tanya ya. Setelah menonton, ada di sini yang ingin langsung menikmati empal gentong? Ya, Itu mungkin salah mau. satu efeknya. Pak Haji, gimana rasanya Pak Haji karya yang luar biasa ini akhirnya bisa disaksikan teman-teman? Lihat adegan terakhir pasti pertama ngiler makan pal gentong, kedua meleleh air mata. Ya, ibu adalah cahaya yang menyinari seisi rumah. Betul? Betul. Haji. Sayangi ibu kamu, cintai ibu kamu, rawat ibu kamu. Kalau ini menginspirasi, kasih tahu teman-teman kamu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman KES kita ke Ibu Nurul kita, Mbak Ira Wibowo. Tepuk tangan dong untuk penampilan yang sangat luar biasa dari Mbak Ira. Jadi kehangatan seorang ibu yang luar biasa. Gimana Mbak Ira rasanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, betapa seorang ibu itu memang merupakan cahaya untuk rumah, untuk keluarga, dan kadang-kadang kita suka menganggap itu sesuatu yang memang sudah seharusnya ada. Tapi ketika cahaya itu hilang, baru betul-betul terasa betapa cahaya itu dibutuhkan. Tapi ternyata kayaknya satu hal juga yang saya pun bisa bawa pulang setelah nonton film ini, kayaknya kita semua, bahwa sebetulnya cahaya itu nggak pernah mati. Walaupun ibu udah nggak ada, tapi cahayanya ada terus di hati kita. Jadi ibu itu akan selalu ada sama kita. Daerah, terima kasih. Kita ke Mas Doni Damara. Mas Doni, boleh ceritakan dong, karena ini kita dengar personal sekali untuk ini live Mas Doni Damara juga. Boleh dong share ke teman-teman yang tadi baru merasakan experience yang luar biasa melalui film ini. Silakan. Ya, menerima proyek ini amat sangat sentimental buat saya. Maksudnya seorang ibu, tempat segala macam bertanya, apotek yang paling baik untuk anak-anaknya. Dia tahu semuanya, dia sebenarnya nakoda di dalam rumah tangga, bukan hanya seorang kepala keluarga yang biasanya suami, tapi ternyata ibu menguasai setiap inci dari rumahnya, rasa anak-anaknya. Jadi selagi sempat bertegur sapa, berkabarlah dengan ibu selagi masih ada, sebelum hilang. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Doni Damara. Pagi, silakan. Istri saya di mana ya? Gua jadi kangen saya. Bang, Nyari ini istri. gua tuh jadi kangen banget ini. Siap. Terakhir kita minta mewakili seluruh tim dari film Rumah Tanpa Cahaya, Pak David Suwarno. Pak David, pesannya Pak David untuk teman-teman, silakan Pak David. Oke. Saya tertua dari 3 saudara dan sampai umur 9 tahun saya anak tunggal. Baru ada adik-adik ketika saya umur 9 tahun dan sekarang udah mendekati 40. Saya masih manja sama ibu saya masih ada. Dan saya juga nggak pernah perhatiin ibu saya seperti dia pantasnya diperhatikan. Jadi ketika menonton film ini, karena kita udah menonton, saya dan para produser udah menonton film ini beberapa kali. Awalnya saya biasa aja, karena saya dan ibu saya ya bukan tipe yang deket banget gitu. Tapi setelah menonton terakhir ini, ketika saya nonton lagi, saya kebayang kalau ibu nggak ada itu gimana ya. Jadi saya rasa
Itu yang kita ingin, harapan kita bisa tersampaikan, bahwa kita nggak bisa membayangkan pentingnya ibu itu sampai dia udah nggak ada. Jadi semoga pesan itu tersampaikan, dan semoga juga pesan ini bisa kita sampaikan ke banyak orang di luar sana. Itu dari saya. Siap, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan filmmaker, dan kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi boleh silakan teman-teman cast dan filmmaker bergandengan tangan. Dalam hitungan 3 kita berikan salam hormat kita untuk semua yang mensupport film Rumah Tanpa Cahaya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Kita foto bareng dulu. Iya, oh Aura, oh ini teman-teman yang ada di sini, karena ini baru akan tayang mulai 12 Februari. Berarti teman-teman yang ada di sini menjadi salah satu penonton pertama di Indonesia. Untuk itu, karena sangat spesial malam hari ini, untuk itu saya mengingatkan untuk teman-teman, jangan ada yang memfoto ataupun memvideokan adegan apapun yang ada di dalam film, agar tidak terjadi pembajakan atau spoiler, oke? Apalagi direkam filmnya, dipotong-potong masukin TikTok, jangan ya. Yes, kita jaga film ini biar semua penonton di Indonesia menontonnya di bioskop mulai tanggal 12 Februari. Sepakat? Siap. Ya, udah siap menonton? Coba ulang aja, udah siap? Oke. Dan nanti sebelum sama-sama kita menyaksikan film Rumah Tanpa Cahaya, akan ada video untuk keprihatinan kita terhadap peristiwa yang terjadi di saudara kita di Jarebu NTT. Akan ada video persembahan dari Citra Cinema yang bisa kita saksikan bersama. Baik, tanpa berlama lagi, diingatkan sekali lagi, di akhir film jangan pulang dulu, jangan kemana-mana dulu, karena teman-teman cast dan filmmaker akan kita undang ke atas panggung, ngobrol dengan teman-teman semua, ya. Baik, tanpa berlama lagi untuk semua yang hadir malam hari ini, selamat menyaksikan film Rumah Tanpa Cahaya. Menggantung mimpinya di dahan cangkir yang terlalu tua untuk menampung duka sekecil itu. YBR yang hanya ingin buku dan pena, dua benda sederhana yang tak pernah dianggap penting oleh para pemilik panggung retorika. Ibunya menabung dengan air mata, mengikat harapan dengan kain lusuh. Namun kemiskinan selalu lebih cepat daripada langkah seorang ibu. Dan sebelum pagi benar-benar lahir, ia telah menulis surat terakhir. Bukan untuk dunia, tapi untuk perempuan yang ia panggil mama. Dengan kata-kata yang patah namun lebih jujur dari pidato manapun yang pernah dilontarkan para pemimpin dan para penjilat yang bersorak di panggung politik yang penuh dusta. Betapa bising negeri ini ketika mulut-mulut penuh janji tak pernah mendengar suara anak kecil yang hanya meminta kesempatan hidup. Di bawah pohon cengkeh itu dan kini menjadi saksi bisu, kita membaca ironi bangsa sendiri, bahwa kadang yang mati bukan hanya seorang anak tapi juga nurani kita. Di Jarebu NTT, bumi masih menyimpan jejak sepasang kaki kecil yang tak sempat menuntut haknya untuk didengar. Dan langit entah bagaimana, tak lagi biru bagi seorang mama yang kehilangan dunia dalam selembar surat. Dan aku hanya bisa menuliskan ini, kata-kata yang mungkin tak cukup untuk memulangkan nafas yang hilang atau mengobati luka yang terlalu dalam. Maafkan kami, Nak, atas ketidakberdayaan untuk menolong. Maafkan. Ya, mana suaranya? Tim Aura, mana tim Aura?
Oh, tim Aura, silakan dong Alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh seneng banget lu. Lu seneng banget nih yang ini nih. Saya ikuti nih yang pakai topi. Jangan lupa nonton di bioskop tanggal 12 Februari. Gak usah Pak, jangan. Astagfirullahaladzim, jangan Pak, mau puasa. Ya udah gitu aja. Pokoknya doa untuk ibu, para ibu semuanya. Saya juga berdoa semoga nanti saya insya Allah bisa menjadi ibu juga. Amin. Jadi ya jangan lupa disupport biar teman-teman keluarga semua nonton Rumah Tanpa Cahaya. Jangan lupa ada Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tim Aura sekali lagi suaranya tim Aura. Ini. Pagi, yang ini dua pagi. Oke, yang dua ini nih. Sekarang kita foto bareng, teman-teman boleh maju dan lihat ke layar. Boleh merapat. Teman-teman kita berdiri yuk. Kita akan tanya kayak dia. Sudut pandang yang berbeda nih dari luar arah keluarga kan. Nah, kamu gimana sih memaknai karakter Alia yang melihat pasangan kamu yang lagi berjuang dengan kondisi keluarganya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anissa, di sini berperan sebagai Alia, yang digantungin sama Azizi. Cuman sebagai karakter Alia ini adalah karakter yang di luar keluarga dari Azizi. Gimana pun karakter Alia menurut aku sebagai seorang perempuan yang tahu apa yang dia mau, tapi mungkin bingung menyampaikannya gimana gitu. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya ya baunya laki-lakinya ngerti apa yang ada di pikirannya dia gitu. Dan kamu jadi babu ya? Nggak mau. Itu dia. Waktu pertama kali casting untuk jadi Alia sangat-sangat ingin sekali untuk bergabung dalam film ini karena secara cerita, secara pemain, secara yang memproduksi semuanya orang-orang yang melakukan karyanya dengan hati. Jadi ingin banget ikut dan saat pertama kali baca senarionya gak berhenti nangis karena begitu senangnya dengan cara menggambarkan seorang ibu yang karena selalu ada jadi kadang dilupakan kalau kadang mungkin dia bisa gak ada gitu. Jadi aku senang banget sih bisa bergabung dan semoga film ini bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan baik. Ya, tapi kalau dari karakter kamu, mungkin banyak juga nih teman-teman di sana perempuan yang sedang menunggu kepastian. Nah, ada pesan gak dari Dea Anissa buat yang lagi menunggu kepastian? Silakan. Tinggalin aja ya. Karena kelamaan tinggalin aja. Tadi kan dari Azizi udah, kalau dari Alia apa yang mau disampaikan? Kalau dari Alia, buat perempuan-perempuan jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ngasih isyarat, langsung tepat poinnya apa maunya. Kawin aja langsung. Iya. Itu. Jangan nunggu-nunggu ya Pak. Terima kasih, tepuk tangan buat Dea Anissa, thank you. Tapi kini kelas kita pengen tahu nih, memang semenegangkan itu syuting bersama dengan Dea di sini dan gimana proses kamu mengeksplorasi karakter Azizi di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, saya Rafiki Nicholas. Saya berperan sebagai Azizi di film Rumah Tanpa Cahaya dan kebetulan ini menjadi debut film saya. Wow. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa memulainya lewat karya yang punya jiwa sehebat ini. Dan berperan sebagai Azizi adalah proses tentang belajar ikhlas yang paling brutal menurut saya. Karena secara nggak langsung ini personal buat saya. Saya hidup dari kecil bersama ibu saya. Dan ini menjadi saya mungkin nggak perlu berakting lagi. Karena hal itu yang menjadi ketakutan saya, ketakutan terbesar saya sampai saat ini. Kalau ketika ibu saya tidak ada gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa menyampaikan pesan-pesan baik yang ingin disampaikan lewat Azizi di film Rumah Tanpa Cahaya ini. Tapi tadi ada slogan yang bagus banget, boleh tepuk tangan dulu. Yaitu adalah ikhlas brutal. Ini boleh dimaknai kan? Karena kamu di sini tanpa spoiler ya, karena banyak mengorbankan apa yang sebagai jiwa remaja di sini gitu kan. Apa yang kamu maknai dan kalau di luar sana juga ada teman-teman seumuran Azizi ini yang lagi nonton, yang lagi berjuang, memperjuangkan cintanya,
memperjuangkan keluarganya juga. Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan nih. Jangan pernah menunda memberikan kepastian kepada orang yang kamu sayang. Selanjutnya kita ke kakaknya dulu nih ya, kakaknya. Yang apa nama bandnya tadi? Dekat sekali. Kita pengen tanya sama Mas Ridwan Kandi, gimana pada saat dipercaya menjadi karakter Samsul ini yang punya sifat yang sangat 180 derajat dengan adiknya nih. Boleh diceritakan? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya selalu senang seperti mendapatkan kabar bahagia kalau di calling saya Pak Haji Deddy Miswar dan Pak Jairin. Alhamdulillah, nggak pernah sesuatu yang buruk yang ditawarkan, pasti istimewa aja gitu. Tapi pas dapat karakter Samsul ini saya agak kebingungan karena sebenarnya saya anak baik-baik. Sulit, sumpah. Ridwan behave. Senang banget gitu dalam syuting ini, prosesnya sangat menyenangkan walaupun memang saya tahu seorang Samsul tuh kurang lebih 11-12 sama Ridwan. Ada nakalnya, kecuali alhamdulillah sama istri saya nurut, jadi istri saya masih bertahan sama saya. Nah, ada istri hadir soalnya di sini. Hadir di mana? Ampun sayang. Kemudian juga ketika selalu senang kalau dapat cerita yang kayak begini, kita selalu belajar untuk diri sendiri juga, kita diingetin bagaimana kita harus treat ibu kita, apa yang kita lupa, apa yang kita belum lakukan, seperti kata Om Doni, ya jangan sampailah kita menyesal di kedepannya. Nggak harus nyesal dulu, kalau masih ada ya udah lakuin yang terbaik sekarang. Kemudian ya agak sulit untuk menjadi anak band karena saya untuk bakat seni itu agak terbatas, gitu kan, babi ngepet gitu. Ya menyenangkan sih, pernah jadi anak band juga sebelumnya, cuman nggak babi ngepet juga. Biasanya kalau nggak pop dangdut kan kalau di TV-TV. Ya paling tantangannya di situ aja. Terus dalam selama proses syutingnya, alhamdulillah ya karena di sini ada mami, ada abang kita ini, terus adik saya yang imut manis yang selalu tegang. Saya selalu senang kalau ngeliat dia lagi baca. Tegang sekali, berbeda jauh yang 180 derajat sama saya. Big serius amat, udah kali dialog ntar aja di situ. Itu. Siap, terima kasih.